Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Eva. Saya duduk di bangku kelas 12-5. Saya di sini akan membacakan agresi militer Belanda 1 dan 2. Agresi militer Belanda 1, 21 Juli 1947. Pada 25 Maret 1947, Indonesia dan Belanda menandatangani Perjanjian Linggarjati, di mana Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Namun, Belanda kemudian mengingkari perjanjian tersebut. Peristiwanya, pada 21 Juli 1947, Belanda melancarkan serangan besar-besaran yang disebut Politonel Aktie atau tindakan polisi. Tujuannya adalah merebut wilayah yang dikuasai Republik Indonesia. Wilayah yang berhasil diduduki sebagian besar Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Timur. Tanggapan internasional, dunia internasional mengancam aksi ini. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN untuk membantu penyelesaian konflik. Latar belakang, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan ingin kembali menjajah Indonesia. Agresi militer Belanda 2, 19 Desember 1945. Latar belakang, setelah agresi militer 1 ditandatangani Perjanjian Renville 17 Januari 1948. Namun, perjanjian ini juga tidak dipatuhi sepenuhnya oleh Belanda. Belanda merasa tidak puas dan ingin menghancurkan Republik Indonesia secara total. Peristiwa, pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan serangan kedua. Yogyakarta, ibu kota Republik Indonesia, saat itu diserang dan diduduki. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan sejumlah tokoh ditangkap dan diasingkan ke Pulau Bangka. Pemerintahan darurat dibentuk di Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara, disebut PDRI atau Pemerintah Darurat Republik Indonesia. Tanggapan internasional. Reaksi keras dari dunia internasional termasuk Amerika Serikat dan India. PBB menekan Belanda untuk menghentikan serangan dan membebaskan pemimpin Indonesia. Akhirnya terjadi perundingan Roem-Royen atau Mei 1949 yang membuka jalan menuju konferensi Meja Bundar atau KMB. Hasil akhir, pada konferensi Meja Bundar atau KMB di Den Haag 23 Agustus 2 November 1949, Belanda setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia secara penuh pada 27 Desember 1949, kecuali Irian Barat atau Papua yang masih diperdebatkan dan baru kembali ke Indonesia pada 1963. Jeda antara agresi militer Belanda 1 dan 2 itu ada 4. Yang pertama, tekanan internasional. Intervensi PBB melalui Komisi Tiga Negara atau KTN dan Perjanjian Renville memaksa Belanda menghentikan operasi militernya dan bernegosiasi. Yang kedua, strategi politik. Belanda menggunakan waktu ini untuk mencoba mendapatkan dukungan internasional dan melemahkan posisi Indonesia dengan membentuk negara boneka. Yang ketiga, persiapan militer. Belanda memanfaatkan jeda untuk merencanakan serangan lanjutan dan memperkuat posisi militer mereka di Indonesia. Yang keempat, situasi dalam negeri Belanda, ada tekanan politik dan ekonomi di Belanda terkait biaya dan manfaat dari upaya untuk kembali menguasai Indonesia. Perjanjian Renville, tanggal 17 Januari 1948. Isinya, gencatan senjata atas wilayah Belanda, mempertahankan kontrol Belanda atas wilayah yang mereka kuasai, dan rencana referendum di wilayah yang disengketakan. Dampaknya hanya menciptakan gentakan sengketa rapuh yang meminta agresi militer Belanda 2. Perjanjian Konferensi Meja Bundar atau KMB, tanggalnya Agustus November 1949. Isinya, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dengan syarat penyelesaian hutang kolonial dan kemunduran penyelesaian status
atau Papua Barat. Dampaknya menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia. Sekian bacaan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.